ikhtiar itu kita kembalikan dulu ke takdir kali ya. Takdir itu kan dalam bahasa artinya itu sebenarnya ukuran. Jadi di buku ini ada dua. Jadi yang satu itu tentang memahami takdir, dan yang kedua kalau tidak salah itu hakikat takdir. Tapi kira-kira kalau disederhanakan itu kira-kira gini. Jadi Tuhan itu ketika kan bilang bahwa makanya tadi Mas Abi takut ini nanti Qadariyah Jabariyah kayak gitu. Jadi waktu Tuhan itu ini semuanya itu kan sudah ada di zaman hukmul azal. Kita sering dengarnya sudah ditentukan sejak azali gitu. Jadi ukuran yang ditentukan oleh Tuhan sejak azali itu misalnya itu sebuah penjumlahan 1 ditambah 1 sama dengan 2 misalnya kayak gitu. Jadi Tuhan itu hanya tentukan X sama dengan Y ditambah Z, kira-kira kayak gitu. Nanti masing-masing orang punya ini sendiri gitu tentang rumusan itu yang X sama dengan Y ditambah Z itu tadi. Jadi kalau X-nya kita sudah punya bayangan yang kayak apa itu sebenarnya dari kita. Makanya ada yang bilang bahwa terutama motivator itu, makanya ini saya singgung di depan gitu itu kan sebenarnya penyederhanaan masalah gitu. Tapi bukan itu sendiri gitu. Kira-kira kayak gitu Pak. Jadi tentang takdir Tuhan itu sendiri yang perlu kita ini. Jadi Tuhan itu ini kan kira-kira kalau di buku ini saya ulang-ulang itu software lah gitu. Jadi komputer itu kan softwarenya bukan kita yang bikin, tapi kalau kita masukkan misalnya Excel gitu, gini-gini ya jadinya seperti itu. Jadi semua sebenarnya tergantung kita. Terus nanti kan dibikin derivatnya lagi, ada program-program lainnya yang kira-kira kayak gitu. Saya kembalikan ke Mas. Ya. Jadi pertanyaan Mbak Bambang dijawab oleh di halaman 6 itu, di Ijtihadul Kalimah itu ya. Yang pertama kita sudah menjawab yang mana alamat itu. Saya mau ngapalin susah. Min alamatin aja. Yang paling susah kesulitan menghafal al-hikam, Mas. Bener, kenapa nih? Kurang wudhu ya. Wudhunya nggak beres. Iya Bu, jadi saya punya koleksi al-hikam segitu 4, satu pun nggak ada yang bisa saya hafal. Sulit sekali. Beda kalau menghafalkan Al-Quran gitu. Nah, jawabannya di situ. Kadang kita abai terhadap peran kita, kadang kita kebablasan melaksanakan yang bukan peran kita. Tentu saja peran sebagai anak-anak, peran sebagai orang tua mengayomi, memberikan arahan kepada anak itu perannya. Yang bukan perannya adalah anak mesti baik dan mesti menjadi seperti diri kita, itu bukan peran kita. Kita mengarahkan, kita memberikan arahan, kita ngayomi, mencukupi segala kebutuhan, itu peran kita. Mengarahkan anak belajar. Tetapi bukan peran kita kalau mengarahkan anak supaya memenuhi hasrat keinginan cita-cita kita, yaitu menjadi pintar, menjadi cerdas, menjadi peduli dengan pelajaran. Kita mengarahkan saja, kata Gibran, seperti sang pemanah menarik busurnya dan melepaskan anak panah. Kita mengarahkan saja. Apakah kemudian ada sepersekian deburan angin yang kemudian membelokkan anak panahnya sehingga tidak sampai targetnya? Disitulah kebersihan kita. Gitu. Jadi ini jawabannya di dalam 6 pedoman. Jangan sampai kita terbutakan sehingga kita tidak tahu mana peran kita, mana yang bukan peran kita. Peran kita sebagai hamba ikhtiar. Nah, yang bukan peran kita memaksakan ikhtiar kita agar sukses seperti apa yang kita inginkan. Gitu. Itu bukan peran kita, itu peran Allah. Sekiranya itu bukan kesuksesan, itu juga kebaikan kalau datang dari Allah, ya kan? Tidak mungkin datang dari Allah keburukan, karena Allah sendiri adalah kebaikan. Saya sering mengatakan tidak mungkin gelas ini mampu menuangkan air putih kalau isinya bukan air putih, dan tidak mungkin dia bisa memberikan kebaikan kalau di dalamnya adalah kebaikan. Nah, itu tuh Pak Bambang.